Ternyata masih banyak banget orang-orang yang nggak tahu soal financial freedom, yang sehingga mereka hanya mengejar yang namanya fata morgana dan lupa akan yang namanya fondasi dalam kemandirian soal keuangan. Di sini memang agak sedikit tricky soal pembahasan mengenai tentang financial freedom bagi orang-orang yang menganggap bahwa gajinya kecil dan dia hanya sebagai seorang yang ya UMR aja. Kok ngapain sih kita ceritain soal financial freedom? Pasti akan banyak orang yang beranggapan semacam itu dengan gajinya yang kecil. Yang kalau mau dibilang buat apa aku berbicara soal financial freedom, berbicara soal kemandirian, soal keuangan. Toh pada hari ini gaji aku yang aku terima, gaji kamu yang kamu terima itu kecil aja, cuman segini. Kan rata-rata yang hari ini aku temui bahwa gaji rata-rata orang-orang Indonesia itu adalah 3 juta rupiah. Ya kalau kita lihat di ibu kota saja, gajinya itu adalah 5 jutaan. Kalau ditarik ya untuk gaya hidup dan sebagainya itu, maka hanya tinggal 3 jutaan saja. Dan ya mau gimana? Mau ngejar untuk financial freedom, untuk kebutuhan aja nggak cukup. Dan itu menjadi sebuah hal yang challenging, tantangan, dan sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa udahlah bro, kita ngobrolin soal financial freedom, gajinya aja kecil aja nih. Dan disitulah sehingga orang-orang bisa salah kaprah soal financial freedom. Definisinya secara definisi soal financial freedom ini. Dan aku mau ngatain bahwa financial freedom itu bukan hanya sekedar yang namanya bebas secara keuangan aja. Bukan hanya sekedar bebas, dan pasti kebanyakan nih dari kita beranggapan bahwa financial freedom itu memiliki uang di dalam rekening banknya itu miliaran rupiah, triliunan rupiah, atau mempunyai 5 lantai rumah, dan bahkan memiliki yang namanya mobil yang banyak. So, ternyata bukan semacam itu yang aku temui soal financial freedom. Dan disitulah terletak yang namanya kesalahan ketika kamu menganggap bahwa financial freedom itu seperti itu. Mempunyai passive income yang ratusan juta, gaji 100 juta per bulan. Wow. Itu sungguh-sungguh memang kalau melihat, wah susah bro. Gaji aku aja hanya gaji UMR. Sulit untuk dapatinnya. Tenang aja, di sini mari kita coba lihat. Aku mau tarik ini secara realistis definisinya biar kamu bisa paham, bisa tahu apa arti dari kemandirian secara finansial. Aku di sini bukan orang yang kaya, aku juga bukan orang yang telah memiliki passive income ratusan juta. Bisa kamu lihat di studio yang hari ini aku rekam saat ini. Aku bukan orang yang kaya, aku bukan seorang yang telah memiliki passive income yang lebih. Kita akan sama-sama belajar untuk bisa mengejar yang namanya mandiri secara finansial. Karena aku mulai sadar bahwa hidup itu adalah kita yang kontrol dalam memilih sesuatu. Yang sehingga kita harus tahu dan paham financial freedom ini. Agar ketika kita tidak lagi bekerja di salah satu perusahaan, instansi, kita tidak akan berharap pada gaji tersebut. Kita tidak akan bergantung pada gaji tersebut. Ketika terkena PHK pun, kita sudah tidak khawatir lagi. Karena hidup bukan cuma soal gaji yang gede aja ya. Tapi ya, hidup itu adalah soal bagaimana kita mengontrol kehidupan kita. Memilih dan memilah yang kita pengen dan kita inginkan. Tentu kita semua pasti pernah merasakan yang namanya gaji yang hanya numpang lewat, yang hidup yang aja bayar cicilan terus dan terus menerus ketika kita sedang bekerja,
cicilan yang begitu banyak, cicilan yang menumpuk, yang kita harus bayar nih. Kalau kita nggak kerja, khawatir, timbul kekhawatiran, ketidaktenangan. Bisa-bisa mobil ketarik, motor ketarik, handphone ketarik, dan ya, sehingga kita ngerasa bahwa hidup kita itu hanya kerja dan kerja aja. Capek dan mengulang-ulang lagi, repeat. Pasti kamu tahu, kebanyakan dari generasi kita di Indonesia saat ini, negara kita saat ini adalah generasi sandwich. Kamu sudah tahu generasi sandwich itu seperti apa? Menanggung yang di atas dan menanggung yang di bawah untuk kebutuhan hidup. Dan aku merupakan salah satu dari generasi sandwich tersebut. Sehingga dari situ aku mulai sadar, karena aku seorang generasi sandwich, maka harus cepat untuk pelajari, harus cepat aware soal tentang finansial ini. Financial freedom itu bukan hanya sekedar hidup yang mewah, makan yang mewah, minum yang mewah, gaya yang mewah, super glamor, tapi soal kebutuhan dasar yang bisa terpenuhi tanpa menyiksa hidup kita. Oke, mari kita lihat definisi realistis soal financial freedom ini. Definisi financial freedom adalah kemampuan untuk hidup dengan tenang tanpa khawatir uang, karena kamu punya sistem keuangan yang kuat dan penghasilan yang cukup buat gaya hidup kamu. Bukan berarti kamu jadi seorang sultan, tapi kamu bisa bebas dari utang yang toksik, bebas dari kecemasan tanggal tua, dan kamu bisa bilang enggak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kamu. Contohnya adalah ketika kamu memilih sebuah pekerjaan, ketika sebuah pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan minat kamu, kesukaan kamu tuh bisa memilih untuk tidak, aku nggak mau kerjain. Kamu masih bisa punya pilihan yang lain. Kamu bisa mengambil pilihan kerjaan yang lebih baik dan lebih oke untuk kamu jalani dan kamu kerjakan. Sehingga mindset kamu adalah bekerja bukannya sekedar mengejar sebuah uang, tapi bekerja adalah sebuah hal yang mengisi dalam hidup kamu dan memberikan dampak atau impact kepada diri kamu dan lingkungan sekitar. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita soal financial freedom tersebut, aku dapatin ada 3 level cara untuk kita paham soal financial freedom ini. Level yang pertama itu adalah survive. Level yang pertama itu kita sudah bisa dapatin yang namanya kebutuhan pokok tanpa harus ngutang soal kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup kita. Jadi kita tuh sudah aman lah dalam mencari yang namanya makanan. Kebutuhan sehari-hari kita sudah terpenuhi. Setidaknya hal itu yang paling mendasar dalam financial freedom. Level survive dalam hidup kita. Ya, hari ini kita bisa makan, besok kita bisa makan, lusa kita bisa makan, dan seterusnya. Jadi, kita sudah nggak berharap lagi, nggak ngutang lagi ke sana ke sini soal makan kita, soal perut kita, soal kebutuhan pokok kita. Dan walaupun kita mempunyai budget, punya budgetnya, walaupun itu ketat. Nah, level kedua itu adalah secure. Level kedua ini kita telah mempunyai yang namanya dana darurat dan mulai untuk berinvestasi. Berinvestasi secara rutin di instrumen yang telah kita pahami. Dan sehingga kita juga mempunyai yang namanya asuransi sebagai proteksi dalam diri kita dan keluarga kita ketika terjadi yang namanya amit-amit sebuah resiko. Selain kita mempunyai secure yang namanya dana darurat, dan kita juga mempunyai yang namanya secure dalam asuransi dalam diri kita dan keluarga. Level ketiga itu adalah freedom. Level ketiga ini adalah kita telah freedom, bebas, punya penghasilan tetap walaupun kita tidak bekerja secara aktif. Jadi kita udah nggak bekerja nih secara lebih keras, lebih kuat lagi. Karena kita sudah mempunyai penghasilan secara pasif. Hidup bisa lebih tenang, hidup sesuai tujuan, dan kita tidak tertekan dari segala macam arah lagi. Sudah agak flow dan hidup lebih nyaman. Kita bisa bantu orang lain karena diri kita sudah cukup terbantu dengan apa yang telah kita lakukan. Nah,
Sekarang aku mau tanya ke kamu, apa definisi finansial bagi kamu? Tulis di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Jangan lupa untuk subscribe. Gue Bro Rian. Thank you. Goodbye.